Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan sekaligus hikmat dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Baik, sebelum kita masuk dalam perenungan ayat firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan hari ini, sehingga membuat kami siap untuk melaksanakan semua aktivitas pada hari ini. Namun, sebelum kami memulai semuanya itu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk menerima rema dari kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan dan hikmat kami di sepanjang aktivitas hari ini. Roh Kudus bekerja penuh, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari kitab Kolose. Kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita menjalani hidup kekristenan dengan nafas yang mungkin terengah-engah. Kita merasa hidup ini adalah tentang perjuangan kita menjaga kekudusan atau usaha kita supaya bisa terus layak di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, mari kita lepas lelah itu. Mari kita melihat bahwa kekristenan yang sejati bukan tentang kita yang beracara bagi Tuhan, melainkan tentang Tuhan yang sedang beracara bagi kita, karena Ia begitu mengasihi kita. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, ditegaskan bahwa kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, kata kalau di sini bukan syarat, tapi penegasan. Karena Kristus sudah bangkit dan kita ada di dalam Dia, maka secara hukum rohani kita sudah ikut dibangkitkan. Inilah anugerah. Anugerah tidak menuntut Anda memanjat tangga moralitas. Anugerah justru turun menjemput Anda di dalam kubur kegagalan, membangkitkan Anda dan menaruh Anda di tempat yang paling terhormat, duduk bersama Kristus. Ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sekarang, marilah kita fokus pada perkara yang di atas, yaitu fakta bahwa Kristus sudah menang, hutangmu lunas, dan Dia sedang memerintah atas segala masalahmu. Kita lanjut. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa kita bisa sangat tenang? Ingat, ayat 3 di Kolose tadi berkata bahwa sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam kamu. Coba Bapak Ibu bayangkan di sebuah sistem keamanan 3 lapis yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Lapis pertama Anda adalah subjek yang dikasihi. Lapis kedua,
Kristus. Alkitab bilang hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Bayangkan saja Anda masuk ke dalam sebuah brankas baja yang sangat kuat. Itulah Kristus. Lapis ketiga, Allah Bapa. Alkitab lanjut bilang Kristus itu ada di dalam Allah. Jadi brankas baja tadi, Kristus, ditaruh lagi di dalam sebuah benteng pertahanan yang jauh lebih besar dan kokoh dan kuat, yaitu Allah Bapa. Jika iblis, kutuk, atau maut ingin menyentuh Anda hari ini, mereka punya masalah besar. Mereka harus mengalahkan Allah Bapa dulu, lapis terluar, benteng pertahanan tadi. Lalu mereka harus bisa menjebol Kristus, brankas baja, lapis di tengah. Kalau mereka bisa menjebol, baru mereka bisa menyentuh Anda. Kira-kira ada yang bisa tembus? Tidak ada. Keamanan Anda, keamanan saya, tidak bergantung pada seberapa kuat Anda memegang tangan Tuhan, tapi pada seberapa aman Anda dibungkus oleh Bapa dan Anak. Anda adalah orang paling aman di semesta ini. Jadi, apa respon kita terhadap anugerah yang luar biasa ini? Responnya tentu saja bukan bekerja lebih keras supaya dikasihi, tetapi beristirahat dalam kasih-Nya. Memikirkan perkara di atas berarti berhenti melihat kekurangan diri sendiri dan mulai melihat kecukupan Kristus. Hari ini melangkahlah dengan kepala tegak, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda kuat, tapi karena Anda terbungkus dengan sempurna. Hidupmu yang lama sudah selesai, hidupmu yang baru adalah hidup yang aman di dalam kemuliaan. Ingatlah, di dalam anugerah-Nya Tuhan beracara, Tuhan berperan, dan kita adalah objek kasih-Nya yang paling utama. Ya, kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian renungan firman Tuhan yang singkat untuk edisi hari ini. Mari kembali kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terhingga. Hari ini kami sadar bahwa hidup kami tidak lagi ditentukan oleh performa atau usaha kami yang terbatas. Kami bersyukur karena Engkau sendiri yang beracara. Engkau yang sudah membangkitkan kami. Engkau yang sudah mendudukan kami bersama Kristus. Dan Engkau pula lah yang menjaga, yang menjamin hidup kami. Tuhan, biarlah kebenaran bahwa hidup kami tersembunyi dalam Kristus dan Kristus tersembunyi dalam Engkau menjadi jangkar yang kuat bagi jiwa kami. Kami tidak takut lagi akan masa depan. Kami tidak gentar lagi akan dakwaan iblis, karena kami tahu kami aman di dalam dekapan-Mu yang berlapis-lapis. Ajar kami untuk beristirahat dalam kasih-Mu. Biarlah pikiran kami tertuju pada perkara yang di atas. Kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang cuma-cuma. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidupnya sekarang menjadi hidup kami. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah renungan firman Tuhan singkat kita untuk hari ini. Sampai jumpa dalam renungan firman harian kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati setiap kita. Shalom.